Sesawi Kur Yesus Channel yang renungan harian, inspirasi kehidupan, dan portal media Emane Kristiani. Damai sejahtera beserta kita. Semoga sahabat-sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, sobat kula muda dan saudara-saudaraku, beroleh rahmat sukacita, berkat yang melimpah, perlindungan, dan rahmat kesejahteraan sahabatku yang terkasih di dalam Kristus. Sahabatku dimanapun Anda berada, pada kesempatan ini hari Jumat, sahabatku pada pekan biasa ke-11, kita mau dengarkan firman Tuhan kembali, menimba lebih dalam, merefleksikan dari Injil Matius bab 6 ayat 19 sampai dengan 23. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita satukan hati dan pikiran kita, supaya dengan kesungguhan hikmat sukacita kita boleh dan mau terima firman Tuhan, sahabatku. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, berkatalah Yesus, "Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi, jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabatku dimanapun Anda berada, sobat kula muda dan saudara-saudaraku, perhatian murid-murid Yesus diharapkan tidak tertuju pada kekayaan, tetapi pada kasih Yesus Kristus sendiri, sahabatku. Bahwasanya manusia biasanya tersilau oleh harta, jabatan. Maka sahabatku, sebagai murid Kristus perlu terus awas diri terhadap kemilau harta, jabatan, dan lain sebagainya, sahabatku. Panggilan sebagai murid Yesus tidak untuk mengumpulkan kekayaan yang bisa binasa, sahabatku, tetapi untuk kekayaan yang bisa bertahan sampai hidup abadi, yakni iman akan Yesus yang menderita, wafat, dan bangkit, sahabatku. Sahabatku dimanapun Anda berada, sobat kula muda dan saudara-saudaraku, dalam hidup ini tentu saja orang perlu mencari dan menemukan kekayaan. Ini menjadi garis penting sekali, sahabatku. Dalam hidup ini tentu saja orang perlu mencari dan menemukan kekayaan. Ini sungguh wajar, sahabatku. Akan tetapi sahabatku, tidak sampai kita menjadi budak atas kekayaan itu. Sahabatku yang terkasih di dalam Kristus, harta, kekayaan duniawi mesti diarahkan atau digunakan sungguh untuk sepenuhnya kebaikan kita. Hidup menjadi semakin berkat, sahabatku. Sahabatku dimanapun Anda berada, Tuhan sendiri mengatakan bahwa mengumpulkan kekayaan duniawi akan termakan ngengat dan karat. Karena itu, sahabatku, kita mesti giat mencari dan mengusahakan kekayaan surgawi, yaitu cinta kasih, pengampunan, solidaritas, kejujuran, dan nilai-nilai kebaikan lainnya, sahabatku yang terkasih di dalam Kristus. Maka sahabatku yang terkasih di dalam Kristus, sobat kula muda, pertanyaan sebagai refleksi kita,
Masihkah kita menjadi budak harta, tersilau oleh harta, kekayaan, jabatan kita? Sudahkah kita menjadikan segalanya yang kita punya, kekayaan, harta kita, jabatan kita, sebagai sarana berkat bagi orang banyak? Jawabannya ada di dalam hati Sobat Kulo Muda dan saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus semuanya. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, untuk sekarang dan selama-lamanya. Amin. Sahabatku yang terkasih di dalam Kristus, Sobat Kulo Muda, mari kita tutup renungan singkat ini, kita satukan dengan doa. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, semoga kemilau harta tidak mengoyakkan semangat kami untuk menjadi saksi kasih-Mu di tengah dunia ini. Tuntunlah kami ke jalan-Mu, jangan biarkan kami serong ke jalan yang sesat dan menyesatkan. Pakailah hidup kami ya Tuhan menjadi sarana firman-Mu yang hidup, dan hidup kami semakin menjadi berkat bagi banyak orang. Biarlah yang terjadi dalam hidup kami ya Tuhan, terjadi seturut kehendak-Mu. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, untuk sekarang dan selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabatku yang terkasih di dalam Kristus, Sobat Kulo Muda, terima kasih banyak sahabatku, kita sudah bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, merefleksikan bersama, belajar bersama sahabatku pada kesempatan ini. Sahabatku yang terkasih, mari dengan sungguh hati menggunakan harta kita, kekayaan kita, dan apa yang Tuhan beri dalam hidup ini menjadi sarana berkat bagi orang banyak. Orang banyak juga bisa merasakan nikmat kasih Tuhan lewat apa yang kita punya, sahabatku. Sebarkan video ini supaya banyak orang semakin terima berkat dan terima rahmat sukacita. Banyak orang dipulihkan, banyak orang disembuhkan, sahabatku. Hidup kita penuh berkat, hidup kita penuh sukacita, hidup kita penuh kesejahteraan, hidup kita penuh perlindungan. Yang gelap diberikan terang, yang buntu diberikan jalan. Sampai jumpa di Renungan Harian episode selanjutnya. See you later. Bye-bye, berkah dalam. Tuhan memberkati.